Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga waktu di IDX Channel. Sebenarnya tadi ada harapan Pak Audi pada pagi tadi sebelum pasar buka, mengingat dari krisis perbankan sudah melandai begitu, inflasi juga ternyata sesuai dengan konsensus saham-saham perbankan dari sisi global, baik dari Amerika, Eropa maupun Asia, tampaknya tadi juga berbalik arah. Dan ini ternyata juga kejadian di indeks harga saham gabungan, tapi tidak berlangsung lama. Bagaimana Anda melihat akhirnya indeks harga saham gabungan juga tidak bertenaga ditutup di sesi kedua hari ini? Apakah sebenarnya para pelaku pasar masih wait and see nih Pak? Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait suku bunga acuan, minggu depan juga kita akan dihadapkan dengan rapat pertemuan The Fed. Ya, kalau saya lihat overall memang untuk hari ini technical rebound, dan itu memang sudah diantisipasi juga karena untuk saat ini posisinya IHSG sudah kembali lagi masuk zona oversold, dan kalau kita lihat ini ada zona demand yang cukup kuat untuk IHSG itu di 6.500 sampai dengan di 6.600, dan ini level yang tidak boleh jebol kalau untuk kedepannya. Tapi coba nanti kita lihat. Yang berikutnya, sebenarnya kalau kita lihat untuk situasi saat ini, kalau kita lihat pasar, kita kan biasanya membandingkan pasar modal itu kan ada pasar saham dan juga ada pasar obligasi. Pasar obligasi ini biasanya kan relatif lebih stabil, dan kalau kita lihat justru dalam satu pekan terakhir fluktuasi pasar obligasi itu sangat tinggi sekali, dan ini yang salah satu penyebab dari SVB ini juga mengalami collapse itu adalah kekhawatiran untuk ancaman kerugian dari obligasi yang mereka punya gitu, karena ada dikhawatirkan masifnya withdrawal yang akhirnya mereka mengalami kerugian dari obligasi. Dan kalau kita lihat pasar obligasi ini juga sebenarnya sudah memberikan ciri-ciri atau sinyal-sinyal ancaman terkait dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil ya. Kalau kita lihat ada inverted yield curve yang dimana tenor 2 tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tenor yang 10 tahun. Seharusnya secara logiknya adalah tenor jangka panjang itu lebih menarik imbal hasilnya. Tetapi kita lihat ini sudah dalam 1 bulan terakhir ini terjadi pembalikan kurva. Jadi saya pikir di sini sudah mulai terlihat bahwa kepanikan para investor atau para investor ini mencari alternatif investasi yang lebih tinggi lalu yang lebih aman. Ya, kalau kita lihat pasar saham ini kategorinya high risk ya dibandingkan dengan obligasi, dan ini juga terlihat juga bahwa ditambah lagi dengan meledaknya kasus FVB ini yang membuat pasar itu lebih volatile sekali. Cuma akhirnya The Fed sudah turun tangan dan FDIC juga sudah menyatakan bahwa mereka akan menjamin. Sebenarnya ini yang saya mau sedikit sampaikan, bahwa justru saya di sini agak sedikit skeptis ya dengan penanganan kasusnya untuk saat ini. Karena apa? Karena untuk saat ini kalau kita bicara di Indonesia ya, di Indonesia itu kita ada FDIC itu adalah LPR, yang artinya nggak kita taruh uang di bank, itu uang kita akan dijaminkan senilai nominal tertentu. Kalau di Indonesia itu 2 miliar, kalau di AS itu 250 miliar. Dengan kasusnya SVB ini yang kemarin akhirnya meledakkan pasar, mana FDIC ini menyatakan bahwa mereka akan mengcover semuanya. Jadi yang tadinya $250.000 menjadi infinite. Jadi kita bayangkan kalau kita cek cashnya US Treasury, ya itu tersisa hanya 200 miliar US dollar. Sedangkan potensi kerugian bank-bank di Amerika itu sampai dengan di 600 miliar US dollar. Jadi mau nggak mau akan ada yang namanya QE ya, quantitative easing. Jadi artinya printing money lagi, dan ini menurut saya efeknya akan jauh lebih besar jika memang The Fed minggu depan akan menaikkan suku bunga. Jadi kemungkinan investor ini lagi menunggu gitu ya, bagaimana nanti di minggu depan keputusannya seperti apa dan pandangannya seperti apa. Baik, di tengah kondisi yang sudah Anda jelaskan tadi, Pak Audi, apakah Anda melihat para investor lebih ke arah trading untuk saat ini dengan memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi? Hal ini juga cukup jelas terlihat dari saham-saham perbankan big cap yang kemarin menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Tadi di sesi pertama pasca pembukaan naik signifikan, kemudian lagi-lagi di penutupan sesi kedua banyak kembali yang keluar dari perbankan big cap ini.
Ya, sekali lagi kalau untuk banking ya sebenarnya kan kalau relasinya seharusnya ketika suku bunga naik, net interest margin perbankan ini pasti juga akan naik. Tetapi itu ya mungkin momentumnya tidak jangka panjang ya, mungkin jangka menengah. Karena kalau kita bicara lagi atau kita track back lagi ke belakang 2008, di kasus 2008, ketika suku bunga itu sudah mulai naik tinggi signifikan, yang menjadi problem untuk perbankan adalah pertumbuhan kreditnya pasti akan turun. Kalau kita lihat bicara di 2008 itu kejadian. Jadi setelah 2008 lewat, krisisnya sudah mulai meledak, pertumbuhan kredit itu melambat. Nah ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Jadi untuk banking sendiri, kalau kita bicara banking juga sudah fulfill. Kalau kita lihat di akhir tahun 2022 itu harga-harga juga semua sudah price in gitu ya. Dan saat ini memang sentimen yang positif untuk saat ini untuk banking adalah hanya dividen gitu ya, karena memang lumayan signifikan dividennya. Jadi kemungkinan memang untuk jangka pendek. Pak Audi, apakah Anda melihat ketika dari The Fed belum menghentikan kenaikan suku bunga acuan, kondisi tidak akan banyak berubah sampai dengan beberapa waktu ke depan? Ya, saya pikir untuk kemungkinan kita akan lebih condong ke sideways, lebih terbuka, ataupun penguatan saya pikir tidak akan signifikan karena potensi atau kekhawatiran ini masih sangat tinggi. Ya walaupun sudah mulai sedikit mereda, di AS juga sudah mulai mereda, di Eropa juga sudah mulai mereda, di Asia juga tadi sudah disampaikan dari IDX juga sudah mulai menguat kecenderungan ya, kecuali ISG dan Nikkei kalau tidak salah. Itu sudah masih melemah. Tetapi ya saya melihatnya lebih wait and see atau lebih ke kecenderungan kita akan bergeraknya lebih sideways. Yang penting tadi tahanan 6.500 kita tidak jebol. Kita akan coba ulas secara teknikal jangka pendek untuk perbankan big cap ini. Kita ke BMRI terlebih dahulu yang sudah merilis distribusi emiten dividen mereka, kemudian juga akan melakukan stock split. Hari ini menguat signifikan sendirian meskipun tadi sempat bergerak di zona merah 1 jam jelang penutupan. Di 10.050 menguat 3,26%. Jangka pendek arah jangka Pak Audi. Oke, jangka pendek sebenarnya sedikit kan yang terpenting untuk sebelum ada level 9.800 ini masih akan menjadi support yang cukup kuat karena posisi saat ini harga saat ini masih di bawahnya moving average 10-20 yang artinya bearish. Jadi saya pikir level tahanan terakhir untuk BMRI adalah di 9.800. Kalau dia masih tertahan atau setidaknya dia bertahan di atas 9.800, saya pikir probabilitas atau peluang dia masih bergerak ya condong menguat tipis-tipis itu masih ada, setidaknya sampai dengan 10.400. Baik, BBCA ditutup flat Pak, singkat saja Pak Audi 8325. Oke, kalau untuk BBCA juga sama kurang lebih penutupan saat ini persis di level supportnya yaitu 8.300. Jadi kita coba lihat besok kalau ternyata dia breakdown ya saya pikir mau tidak mau kemungkinan besar banking ini akan turun lagi, khususnya BBCA ini masih turun lagi, masih sangat terbuka ya kemungkinan kalau dia breakdown potensinya bisa setidaknya sampai dengan di level 8.000. Baik, bergeser ke BBRI Pak, tertekan di 4.700. Oke, kalau untuk BRI level yang mesti dijaga ini agak sedikit berbeda. Dia itu adalah di level 4.650. Jadi artinya memang masih ada spread dia akan terkoreksi dan ini kita hati-hati juga. Kalau ternyata nanti dia masih bertahan atau setidaknya dia mulai menghijau di atas level 4.660, saya pikir itu masih cukup oke untuk yang sudah ada untuk coba hold position. Tetapi kalau ternyata minggu ini atau besok sampai dengan hari Jumat nanti dia breakdown 4.500. Ini lebih cenderung bergerak di zona hijau, lebih cukup kuat secara teknikal dibandingkan dengan beberapa big cap lainnya. Kebetulan sore hari ini juga akan melakukan RUPST nih Pak terkait dengan dividen. Teknikal untuk besok Pak Audi. Oke, untuk BNI ini juga masih oke, mungkin masih boleh coba kita perhatikan untuk yang belum ada posisi juga masih boleh perhatikan. Level 8.950 itu akan menjadi resisten. Kalau besok atau setidaknya sampai dengan minggu ini selesai, dia sudah bergerak di atas 8.950, potensi penguatan kembali lagi terbuka, setidaknya bisa sampai dengan di level 9.300. Tetapi hati-hati, ini level support yang mesti dijaga oleh para investor adalah di level 8.750. Hati-hati ketika dia turun ke bawahnya karena potensi pelemahan bisa setidaknya
sampai dengan di level 8.500. Review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap dan hari ini menjadi penggerak dan juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan coba singgung saham teknologi dan juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih di IDX Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Audi, kita lanjutkan kembali. Sebelum melihat saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, saya ke teknologi terlebih dahulu. Ada Gotoh, Pak, yang hari ini tampaknya juga menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Pola pergerakan teknikalnya tadi di sesi pertama menguat signifikan dan menopang juga untuk indeks harga saham gabungan, dan akhirnya ditutup flat di 121. Levelnya juga relatif hampir sama dengan penutupan perdagangan hari sebelumnya. Analisis Anda untuk Gotoh dalam jangka pendek, Pak Audi? Ya, oke. Untuk Gotoh saat ini memang zonanya ini masih jangka menengahnya ini masih bergerak kecenderungan lebih ke sideways. Untuk level support yang memang cukup terjaga, beberapa kali Gotoh ini sentuh atau melemah ke level 114, 115, harganya bisa kembali lagi. Jadi artinya setidaknya dari pertengahan Februari 2023, level 114, 115 ini menjadi support yang cukup kuat. Nanti kita perhatikan apakah masih stay atau sudah mulai turun ke bawahnya. Dan potensinya jika memang nanti ada penguatan dan bergerak di atas 114, 115, saya pikir untuk sampai dengan 130 lagi masih sangat terbuka. Dan kalau kita lihat sebenarnya ya, kalau untuk teknologi ini, untuk dikatakan murah, sebenarnya Gotoh ini kalau kita menggunakan book value-nya itu adalah di level 118. Jadi untuk harga saat ini memang masih kecenderungan di atas book value-nya, tetapi memang sudah mulai sedikit terbatas. Baik, analisis untuk Gotoh yang hari ini kembali ditutup di level 121. Tadi untuk support dan resisten dan potensi pergerakan juga sudah dijelaskan, dan lagi-lagi keputusan investasi dengan para investor dan trader pasar modal Indonesia.